Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rahimakumullah. Rasanya berat menjadi seorang yang bertekad untuk amar bil ma'ruf nahi mungkar. Berat karena melihat suasananya, berat karena mengingat keangkuhan dan kesombongan orang zaman sekarang ini. Kalau ditegur salah paham, kalau disuruh mengaji tidak mau, menambah ilmu agama tidak mau, dan berat pula melihat banjirnya mungkarat di mana-mana. Dan akhirnya melihat sedikitnya jumlah orang yang mau masuk ke gelanggang amar ma'ruf nahi mungkar ini. Jadi tugas suci ini berat dilakukan orang zaman sekarang. Tetapi buat seorang yang mengingat pahalanya di sisi Allah, mengingat kepuasan seorang penganjur kepada kebaikan apabila sudah melihat pekerjaannya ini berhasil, benihnya tumbuh, ya tidak terlalu berat rasanya. Jadi perbandingan ini harus menjadi pegangan kita semuanya. Jadi kita menghadiri majelis-majelis semacam ini, itu harus kita lebih dahulu mempunyai dua tekad. Tekad yang tidak boleh dirubah. Pertama, tekad untuk mengamalkan. Kalau tidak, perlu apa? Saudara-saudara dan saya sama-sama capek datang ke sini, sama-sama membuang waktu begini banyak, kadang-kadang 1 jam penuh. Untuk apa semuanya itu? Kalau tidak ada niat untuk mewujudkan apa yang kita dengar dan apa yang melekat pada otak dan hati kita pada malam ini, kita wujudkan berupa suatu tindakan. Itu tekad yang pertama. Tekad yang kedua, kita menyerukan orang lain apa yang sudah kita miliki. Jadi kalau kita malam ini mengetahui satu masalah yang betul-betul dengan dalilnya, betul-betul dengan sudah masuk dalam otak kita, maka itu kita mesti pindahkan kepada otak orang lain. Harus kita anjurkan orang lain juga mengerti seperti kita. Nanti jumlah orang yang tahu ini banyak. Dan ini dua tekad harus melekat pada hati tiap orang muballigh dan tiap orang yang mendengar tabligh. Tanpa ada pamrih, tanpa ada suka dipuji atau berat untuk dikritik. Jadi kritikan orang saudara terima. Kita semua bisa menerima kritikan orang. Juga teguran orang kita terima. Yang penting sekarang ini manusia-manusia yang berkeliaran di tengah-tengah umat yang beragama ini, dia mengaku dia beragama Islam. Dia mengerti, mengatakan saya muslim atau saya muslimah. Dia mendemonstrasikan maksiat. Dia membuat sunat kejahatan. Jadi dia memulai mentradisikan suatu sunat yang tidak baik. Ini perlu kita tegur. Kalau ini masih terus berkecamuk di tengah-tengah kita, nanti akhirnya melanda kita semua. Berapa kali saya bilang pada saudara, dan sekarang pun saya ingin menyegarkan ingatan kita semua, bahwa dulu orang yang tidak pakai kudung itu sedikit. Orang yang jalan tanpa kudung, perempuan muslimah, kalau kafir sudah tidak menjadi urusan ya. Dia tidak
Belum diwajibkan pakai kudung, dia mesti diwajibkan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dulu. Baru nanti taklif. Ini orang yang muslimah, yang sudah mengaku dia muslimah, jumlah orang yang tidak pakai kudung itu tidak sampai 2%. Sampai tahun 49 tak sampai 3, 2, paling banter 5%. Sekarang ini yang tidak berkudung 80% kira-kira. Yang berkudungan kalau ada 20%. Itu pun berkurang, kepepet, kedengser. Apa sebab? Inilah masalahnya. Masalah yang bertekad untuk amar ma'ruf sudah tidak ada. Banyak ulama sendiri diem dan soal ini. Sebab rumah tangganya sendiri sudah tidak kuat. Sebetulnya tidak boleh begitu. Biar rumah tangganya sendiri kebobolan, dia mesti terus memukul ini kempul ini. Dia mesti mencanangkan terus, meniup seruling dan trompet ini supaya orang sadar. Masalah tidak diamalkan itu bukan soal kita. Sekarang dalam perkawinan misalnya, mulai ditradisikan dulu masih baik. Kadang-kadang duduk habis kawin tuh pagi, orang perempuan duduk baca sholawat, namanya maulud atau sholawatan atau hasil majelis zikir lah. Syukur kepada Allah yang mempertemukan dua jodoh. Kita sama-sama merayakan itu dengan mengucapkan sholat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang mulai diadakan pesta untuk anak-anak gadis sendiri. Lantas nanti maju lagi akhirnya lebih parah. Nanti lama-lama Nabi Muhammad SAW sudah disebut dalam perkawinan ini. Yang disebut nanti rock and roll. Ini sebetulnya sudah pasti terjadi kalau kita diam. Karena itu saudara yang mendengar harus mempunyai dua tekad. Tekad mengamalkan. Jadi kalau sudah tahu bahwa wah ini tidak pantas, sudah mulai sekarang ada sampai pesta pakai minum-minuman, pakai sangres-sangresan dan lain-lainnya, itu kalau dibiarkan lebih lagi. Jadi saudara-saudara, khususnya masyarakat Arab, ketahuilah kita punya diri sendiri. Kalau kita ini orang yang diwajibkan oleh Allah menjalankan Islam, dan saudara-saudara yang lain yang bukan dari keturunan Arab pun juga jangan kalah, jangan ketinggalan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu nabinya semua umat manusia, nabinya semua, nabinya kita semua. Jadi saudara-saudara melihat pekerjaan seperti begini, orang kadang-kadang wegah. Siapa yang kuat? Malah diejek. Jadi kalau saudara liwat, mungkin diejek dengan kata-kata. Ini mesti saudara kuat. Di rumah tangga saudara harus kuat. Di luar saudara harus kuat. Ini masalah kita semua. Jadi kalau ada perkawinan, syukurlah kepada Allah. Kalau tidak syukur, nanti syukur kepada setan. Nanti bawa whisky, bawa bir, bawa keroncong, bawa gitar, bawa orang-orang nyanyi. Jadi itulah maksudnya. Ini salah satu. Nah, dan dalam pergaulan antara hak dan batil, serta salip-salipannya antara pengikut Allah dengan para setan-setan yang menganjurkan kepada kejahatan, yang berkeliaran di mana-mana, ini kita tidak boleh lengah. Ini sekarang ini salip-salipan. Siapa lebih cepat? Siapa menempatkan dirinya di pos-pos yang strategis? Ini perang wilayah ini dengan setan. Kalau kita kalah, keok sudah. Nah, kalau keok sudah ditarik oleh setan terus ke jahanam. Kemana tempatnya? Tidak ada tempat lain buat setan. Dan tidak ada juga tempat buat konco-konconya setan kecuali bersama setan. Barang siapa yang mencintai sesuatu golongan, maka dia dibangkitkan oleh Allah bersama golongan itu. Almar'u ma'aman ahab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, hadis sahih. Jadi kalau kita senang kepada orang-orang yang kalau kawin manggil pesta-pestaan, gitaran,
musik-musikan, lalu gadis-gadisnya berkumpul macam-macam dengan pakaian yang tidak diridhoi oleh Allah. Itu tidak lama nanti kita semua keseret ke arah situ. Karena itu saudara-saudara, ya sebab dewasa ini mengarahkan masyarakat Islam kepada suatu titik yang titik lenyap sama sekali dari sejarah. Ini kerjaannya setan. Jadi umat Islam ini sekarang diarahkan, digiring, didengser terus, didesak ke suatu titik di mana dia orang ini lenyap, habis sama sekali. Islamnya sudah tidak ada dan umatnya habis, dipimpin orang lain. Cara mereka yang terakhir adalah yang paling berbahaya, yaitu cara kita sekarang dibuatkan pergaulan muda-mudi seperti zaman ini. Karenanya kita harus terus mencanangkan, tidak boleh diam, supaya orang sedar. Dan yang sedar jangan diam, terus mengamalkan. Jadi nanti setan yang kedengser. Saudara percaya kota Bangil ini bisa sunyi dari setan kalau kita semua berbaiat, bertekad untuk masing-masing mengamalkan apa yang dia dengar dan mencari segala yang dibuat, cari dalilnya. Jadi apa? Saya sekarang mau mengerjakan begini, cocok tak dengan perintah Allah? Oh, tidak cocok, tinggalkan. Kalau tidak begitu mendengar, kalau mendengar diamalkan. Itu insya Allah Bangil adalah daerah sudah tidak ada setannya. Saudara-saudara, ini pekerjaan para ulama. Seumpamanya pemerintah ikut beramar ma'ruf, menguatkan para ulama, ya mudah semua ini, cepat. Nah, kalau pemerintah tidak ikut serta, memang ulama sendiri harus mengatasi. Ulama kekuatannya dan serba-serbinya terbatas. Kalau pemerintah ikut serta, artinya ini perempuan harus berjalan pakai kudung. Perintah jalan. Pabrik-pabrik bir tutup, tidak ada orang minum. Tidak. Kemidi-kemidi yang memainkan film-film cabul tutup itu. Nah, rampasan filmnya, bakar. Kalau pemerintah mau ikut begitu, artinya insya Allah Ta'ala cepat. Tapi kalau tidak, ya tinggal ulama sendiri berjingkrak di tengah panggung ini. Ya seperti ini yang saudara lihat ini. Mungkin saudara lihat-lihat yang lain juga. Saudara-saudara, yang heran itu kalau ada orang khawatir, orang amar ma'ruf nahi mungkar kok dia malah ngamuk. Ini yang heran. Ini orang perlu diobati. Ini orang sakit. Orang beramar ma'ruf mengatakan ini haram, ini halal, kok malah ada orang marah. Saya tersinggung. Aku aneh. Kalau saudara memang tidak akan mengerjakan mungkar, kenapa saudara ikut marah? Allah kan tidak melarang sesuatu yang ada manfaatnya buat kita. Jadi di sini heran. Kalau itu orang bukan dari golongan mungkarat, mengapa ia marah? Mungkarat dilarang. Mengapa dia larang? Dia marah mungkarat dan maksiat dihilangkan dari masyarakat. Dia akan mesti mengerti bahwa mungkarat dan maksiat itu dibandingkan dalam satu masyarakat seperti kemade, seperti binalu. Itu kalau pohonnya rindang, itu binalu akan menyakitkan itu pohon. Kalau itu binalu dikeluarkan, pohonnya seger pokoknya. Lah ini malah binalunya, kemadenya diturunkan, orang marah. Kenapa kamu keluarkan itu kemade? Apa bahasa sini kemade? Kemade mau dikeluarkan kan gimana? Marah. Itu kemade, itu yang mengisap darahnya umat, mengisap imannya umat. Saudara-saudara yang inilah kita mesti sadar kepada Allah. Kita mesti ingat kepada Allah. Kita mesti ingat kepada Rasulullah SAW. Kita mesti ingat bahwa Islam itu tidak akan melarang sesuatu yang ada manfaatnya. Sudah pasti yang dilarang oleh Islam itu mesti ada mudaratnya. Dan tidak cuma dilarang toh, diganti. Seperti Islam melarang zina. Itu zina sudah sejelas-jelasnya. Menurut segala ilmu kemasyarakatan dan ilmu kedokteran, zina itu banyak menyebabkan penyakit
dan banyak menyebabkan masyarakat hancur, bejat moralnya. Dilarang oleh Islam. Supaya pemerintah tidak mengeluarkan duit ratusan miliar untuk memelihara orang yang sakit-sakit, perempuan, waliyadillah. Kan sudah baik. Lantas diganti apa? Kawin, dibukakan pintu kawin. Malah Nabi SAW bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ini sunnatku, ayo kerjakan ini, kawin. Jadi jangan zina, kawin. Cocok sudah. Lah kok orang malah marah? Ini yang aneh. Khamr dilarang. Semua ilmu kedokteran sedunia ini mengatakan khamr berbahaya. Dan Islam bukan cuma melarang khamr toh. Dia membenarkan saudara minum perasannya tebu. Saudara dibenarkan minum perasan jeruk, perasan muris. Kan lebih zen daripada khamr. Tidak memabukkan, tidak merusak liver, tidak merusak otak dari alkohol. Nah ini kan sudah jelas. Jadi Allah ini sebetulnya ngeman. Yang dieman si dungu ini tidak mau. Ini tanda tanya yang perlu dijawab. Ini orang banyak sakit. Afi qulubihim marad. Ini Allah sendiri menanyakan. Tanyakan ya Muhammad kepada mereka. Apakah di dalam hati mereka itu ada penyakit? Amir tabu. Apakah mereka ragu bahwa yang kami larang ini adalah yang tepat? Kalau ragu bilang oh. Am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh. Apa mereka kira bahwa Allah ini akan bertindak zalim kepada mereka? Bertindak zalim kepada perempuan kalau perempuan disuruh kudungan. Allah aku dikongkon kudungan. Allah aku dah dikongkon udah-udahan. Waliyadzubillah. Begitu. Apa betul begitu? Nah ini masalahnya saudara-saudara. Tapi ya di samping ini semua saudara-saudara, ya kita mesti mohon petunjuk daripada Allah. Sebab kalau tidak ada taufik ya begini nih, keblinger. Yang hitam kita lihat putih. Kadang-kadang ada orang hidup buta kelir. Ada kan? Pernah dengar ini? Ada orang yang matanya terbuka, waras, bersih. Tidak ada cacat apa-apa. Tapi melihat kelir, tidak bisa lihat kelir. Tidak ada lihat kelir. Satu kelir tok. Kelir abu-abu tok. Jadi kopiah saudara juga dilihat abu-abu. Ini listrik juga dilihat abu-abu. Ini namanya buta kelir. Jadi ini mata kita ini seperti potrek. Ada potrek filmnya clear. Ada potrek yang filmnya cuma satu, tidak ada clear, hitam putih dong. Manusia juga begitu, melihat wahyu Allah ini buta clear. Ini tidak ada hidayat. Jadi kalau ada orang kena begitu, ya mesti kita doakan supaya dia sembuh. Dan dia mesti minta doa sendiri, minta mohon daripada Allah. Dia harus mohon kepada Allah bahwa dia disembuhkan daripada penyakit buta, pikiran buta clear seperti ini. Jadi saudara-saudara, akhirnya dunia ini nanti akan tidak mempunyai satu pegangan. Sebab kalau sudah tidak wahyu Allah yang kita pegangi, nanti ilmu pengetahuan kita sendiri kita injek-injek. Yang sok membanggakan ilmiah, mana ilmiahnya? Kedokteran mengatakan, ilmu pengetahuan kedokteran mengatakan khamr haram. Khamr itu berbahaya, cocok dengan Islam. Tapi mereka membolehkan orang jual beli khamr, pabrik-pabriknya khamr diperbanyak. Ya, jadi salah ini, menyalahi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan mengatakan rokok itu berbahaya, membawa kanker. Tapi seluruh koran, seluruh mana mengadvertensikan rokok. Lihat saudara jalan advertensinya rokok. Jadi yang mana yang bisa dipegang ini? Jadi mesti ada wahyu yang berjalan di atas kita semua ini. Saudara-saudara, sekarang kita kembali kepada masalah yang kita hadapi, yaitu diktat ke-60. Judulnya kesesatan dan bagaimana memperbaikinya. Tasaddaqtu bil amwal falam ara sadaqatan anfa'a min raddi dhi dhalalatin ilal huda. Aku telah merasakan bersedekah dengan harta benda, namun tak ada sedekah yang lebih berguna
daripada mengembalikan seseorang yang sesat dari kesesatannya. Begini berkata salah satu ahli tasawuf, dia bilang, aku ini sudah pernah mengalami, pernah mencoba bersedekah. Ya memang senang orang bersedekah itu. Kalau orang yang ahli taufik, sedekah itu malah hobi, senang memberi makan si miskin, memberi bantuan kepada si janda, memanggil anak-anak yatim, mengumpulkan, memelihara, itu sedekah yang membawa lezat. Tetapi kata dia, tidak ada yang lebih lezat dan lebih besar manfaatnya daripada sedekah seorang mubaligh kepada orang yang sesat untuk mengembalikan dia ke jalan yang lurus kembali. Jadi dari sesat kita tarik kepada jalan yang lurus. Ini sedekah yang paling bermanfaat. Sebab hasilnya bukan di dunia toh. Di dunia orang yang sesat menjadi hidayat karena saudara punya sedekah tadi. Sedekah apa? Sedekah kalimatun thayyibah. Sedekah perkataan yang baik, merubah pikirannya seorang yang sesat. Karena berkat sedekah saudara itu, orang yang sesat ini menjadi hidayah. Manfaatnya di dunia itu orang merasa senang, gembira karena tadinya dia sesat, tadinya dia berada terus di meja judi. Lalu saudara insafkan dia dengan sedekah tabligh saudara tadi, sampai itu orang menjadi orang pedagang dan tidak main judi lagi. Jadi saudara kembalikan dia dari larangan kepada anjuran. Wa haramallahu ahallallahu al-bay' wa harramar riba. Jadi yang diharamkan oleh Allah, saudara tarik dia dari situ, saudara masukkan dia ke jalan yang baik. Ini tidak ada manfaat lebih daripada ini. Dan nanti saudara sendiri akan merasakan lezatnya bersedekah model ini. Ini bukan berupa harta benda, tapi berupa kalimah, perkataan yang jitu, yang saudara pilih timingnya sampai itu orang menerima. Jadi orang yang suka main, saudara panggil di saat-saat tertentu, itu orang saudara lunakkan hatinya sampai dia meninggalkan main dan kembali kepada anjuran saudara, yaitu kepada perdagangan. Ini orang dagang, faedah. Saudara girang, dia girang. Hatinya tidak berdebar-debar, tidak gelisah, berkat anjuran dan perkataan saudara. Ini kata sahibul qaul, lam ara anfa min raddi dhi dhalalah ilal huda. Karena itu saudara-saudara, kalau saudara tidak mempunyai duit untuk bersedekah, kalau saudara tidak mempunyai kesempatan untuk mengumpulkan dana-dana buat disedekahkan, jangan tidak. Kalimat thayyibah dari saudara menganjurkan kepada kebaikan, itu namanya sedekah. Dan sedekah ini besar artinya. Dalam kemasyarakatan juga dinilai tinggi. Yang kedua, suatu masyarakat yang dibawa hidup kepada pergaulan bebas, lalu dirangsang untuk mengikuti syahwat dan serba keinginan, kemudian dilatih untuk bersukaria, berpesta pora, bernyanyi-nyanyi, maka masyarakat itu akan mereteli sedikit demi sedikit. Kemudian akan terjangkit padanya penyakit tidak peduli, angkuh atau enggan berkurban, akan kehilangan cita-cita luhur, perasaannya akan menjadi rendah, dan akhirnya masyarakat seperti itu akan lenyap dari sejarah. Saudara-saudara, ini salah satu petikan daripada khutbah Sayyid Abul Hasan An-Nadawi di India.
Ini saya kira kalau saudara baca pelan-pelan, jangan kesusu, saudara akan melihat tiap kalimat itu tepat. Dan saudara akan melihat kata-kata ini berwujud dalam masyarakat yang di hadapan kita sekarang ini. Kalau saudara pergi ke Jakarta, ke Bandung, ke Kairo, ke kota-kota besar, saudara akan melihat kata-kata ini bermunculan berupa barang hakikat, bukan teori lagi. Ini kan dia bilang masyarakat yang dibawa hidup kepada pergaulan bebas, yakni pergaulan muda-mudi tanpa pengawasan, tanpa hukum Allah, tanpa syariat Rasulullah SAW. Ya ini sekarang masyarakat seperti sekarang ini. Lantas ditambah lagi, dirangsang untuk mengikuti syahwat. Nanti di advertensikan tonton-tontonan di TV, nanti acara TV apa, acara di tiap surat kabar saudara nanti akan baca acara bioskop namanya Luxor di Surabaya ini, acara bioskop namanya waliyadillah apa namanya bioskop di Surabaya ini, acaranya itu, TV acaranya ini. Walhasil saudara dibawa ke situ, dirangsang supaya nanti saudara tahu bahwa wah film ini film seksual, aku akan nonton. Buat orang yang hobinya ke situ. Lalu film ini film detektif, yang hobinya detektif, dan kepada kaum bajing-bajingan waliyadillah. Lantas orang-orang yang begini ini ditambah lagi dilatih untuk bersukaria. Jadi nanti habis itu datang band-band dari segala jenis, band namanya ini, band namanya itu, dan orkes namanya ini, orkes namanya itu. Pesta perkawinan membawa orkes ini, orkes itu. Jadi dirangsang orang ini untuk bersukaria. Jadi dilupakan kepada Allah, diselimurkan. Dibius, dikasih obat tidur. Obat tidur, tidak sadar dia bahwa ada satu kenyataan yang besar yang menunggu dia di ambang pintu rumahnya. Apa dia? Mau. Dilupakan orang ini dari itu. Terus dia terus ingin, saben ada radio dibuka lagu-lagu, sak rumah penuh lagu-lagu, tonggo-tonggonya diperdengarkan, dia terus hidup di tengah sukaria, lahun walaib. Kemudian tontonan, ada football, ada itu, ada ini, ada Thomas Cup, hasil tidak bisa direken saudara-saudara. Tapi barang yang atau majelis-majelis yang mengajak saudara kepada zikir, beberapa biji tok, tidak ada, kalah sama itu tadi. Nah, masyarakat itu terus disuruh begitu. Lantas disuruhnya nyanyi-nyanyian, maka masyarakat itu akan mereteli sedikit demi sedikit. Ini saya kira sudah terjadi. Mereteli itu artinya sudah tidak homogen. Sebab masyarakat yang di nuwun sewu, ya saya pakai kata kurang sopan, masyarakat yang dibacem di dalam pesta pora dan lahun walaib, masyarakat ini masyarakat tidak bisa hidup bergotong royong. Sebab dia ingin mencari kesenangan untuk dirinya. Di dalam masyarakat muda-mudi yang bebas, tiap pemuda ingin mendapat gadis yang paling cantik. Jadi gadis yang paling cantik menjadi rebutan, pemuda yang paling ganteng menjadi rebutan. Sana jor-joran genit-genitan, dan sini jor-joran aksi-aksian. Wa akhiru da'wahum mereteli. Yang untung siapa? Nanti dulu, jangan tertawa dulu. Yang untung siapa? Mesti kita tahu. Yang untung setan dan pengikut-pengikut setan. Subversi asing, lawan-lawan kita Islam, itu yang untung. Jadi kita mesti tahu, hidup mereteli ini berbahaya. Jadi hidup tidak kompak. Seperti mobil, kalau saudara jalan kemerotok semua itu, sekrup-sekrupnya, kipasnya jatuh, dinamonya coplok. Ini namanya hidup mereteli. Tidak bisa dipakai buat sesuatu perjuangan. Siapa mau umatnya begini ini? Orang bahlul yang mana yang mau masyarakatnya hidup begini ini? Tetapi sekarang ini sebetulnya terjadi itu. Saudara paham atau belum?
mengerti atau belum, sadar atau belum, ini kejadian sudah berjalan. Jadi kita ini hidup meredek, makanya gotong royong nggak ada. Orang miskin tidak ada orang ingat kepada miskin dan yatim sekarang ini. Ngerasa no yatim. Oh saya mau beli baju untuk aksi kok. Saya kepingin punya mobil yang supaya anak menarik sebanyak mungkin itu dan ini. Itulah kejar-kejarannya zaman sekarang. Kejar-kejarannya lahun walaib. Ya saudara-saudara, nah, kalau sudah meredeli sedikit demi sedikit, kemudian akan terjangkit padanya penyakit tidak peduli. Mana ada pemuda-pemudi sekarang yang memperdulikan hak dan kewajiban? Tidak ada. Tidak peduli mereka. Dia orang minta, dia orang punya kesenangan, dipenuhi sepenuhnya. Kurang sedikit tidak mau. Coba sekarang saudara katakan pada sekolah SMA yang campuran itu, saudara katakan, mulai besok laki-laki sendiri masuk pada hari-hari tertentu sendiri, atau sore perempuannya pagi. Buyar semua, tidak ada yang sekolah situ. Gebius, gebius kata orang Belanda, ini sudah tidak bisa, tak terjamin. Dia orang kepingin hidup terus, melihat perempuan di hadapannya, kadang-kadang hidup bergandengan dan sebagainya. Ini tidak mau kurang dia, minta lebih dia. Ma'asyiral muslimin, akhirnya tidak peduli. Kemudian sesudah itu angkuh atau enggan berkorban. Mana ada pemuda mau berkorban kalau sudah begitu? Pemuda halus itu. Pemuda tidak bisa hidup kasar. Pemuda dan zaman sekarang tidak bisa hidup peleseran. Dia minta hidup elite, hidup kepala. Orang main tembungan itu main kepala, main kop, tidak main kaki. Ya. Sudah tidak mau dia, minta atas. Akhirnya bagaimana tidak? Bangkrut, hancur sudah. Akan kehilangan cita-cita. Ini pemuda dan pemudi sekarang tidak punya cita-cita yang luhur. Kepingin bangsanya jadi bangsa yang besar itu tidak ada sudah. Tidak ada yang berpikir begitu. Engkau oleh ijazah lah, aku ngalih nang universitas lah, mengko teko kono aku jadi insinyur nyambut gawe. Alah. Cita-citanya di situ. Berhenti di situ. Pegawai atau saya masuk dalam proyek atau PN negara dan sebagainya, itu cita-citanya. Tidak luhur itu. Itu cita-cita pribadi yang pretelan. Jadi masing-masing preteli sendiri-sendiri. Aku nafsi. Belum waktunya mahsyar sudah nafsi. Nah, ini kepintarannya Yahudi dan Nasrani memasukkan kebudayaan mereka di sini sampai kita sudah mulai mengalami hidup mereteli. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat seperti itu akan lenyap dari sejarah, habis. Seperti kaum 'Ad, kaum Tsamud. Ya, manusia-manusia yang ingkar kepada Allah, manusia-manusia yang melanggar perintah Allah. Kemana mereka itu? Ditumpas oleh Allah. Mau kemana lagi? Hidup tidak tahu diri, makan dari rezeki Allah, hidup di bawah naungan rahmat Allah, perintahnya tidak didengarkan, mau dikemanakan sama Allah, tidak ditumpas itu. Apanya yang ditakuti oleh Allah dari masyarakat itu? Apanya? Senapangnya apa? Meriamnya apa? Yang ditakuti oleh Allah. Ditumpas sebentar saja sudah. Bunuh-bunuhan sudah lenyap dari sejarah. Saudara-saudara, yang ketiga, wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Muhammad,
Janganlah kamu membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan bergelimang dosa. Saudara-saudara, dalam surat An-Nisa ayat ini termasuk salah satu brilian bahwa kita tidak dibenarkan membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Orang yang mengingkari kepada Allah, orang yang nyeleweng, ini dia tafsirannya ini, seperti mana yang saudara akan lihat nanti di bawah. Kita tidak usah membela mereka. Kalau kita membela mereka, kita menguatkan suatu kejahatan. Kita menguatkan, mendalamkan itu kealpaan kepada Allah. Akhirnya saudara-saudara, yang berbuat taat tidak mempunyai tempat dalam masyarakat. Sebab yang berbuat maksiat sudah kita kuatkan, sudah kita bela, sudah kita sokong. Jadi yang berbuat taat terpencil. Kalau yang berbuat taat terpencil, berarti masyarakat itu kehilangan obat penawar. Masyarakat itu tinggal apanya? Tinggal kotoran dan penyakitnya, tinggal nanah dan boroknya. Wa amma kesegarannya, darah yang fresh tidak ada lagi, sudah disadap sama ini kanker. Walayalbillah. Karena itu jangan membela orang-orang yang berkhianat, yang mengkhianati dirinya. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan berlumuran dosa sekujur badan. Lantas, saudara-saudara, jelasnya yang nyeleweng daripada beribadah kepada Allah. Sekarang ibadah ini sudah terselewengkan. Jadi ibadah yang betul-betul sudah tidak dilakukan orang. Kalau kita lakukan ibadah, maka ibadah itu kita lakukan karena supaya tidak dikatakan orang, wah, fulan itu kok gak pernah sembahyang Jumat, kita keluar sholat Jumat. Jadi bukan karena saya misalnya atau saudara mengerti bahwa ini tugas, kewajiban dan harus saya laksanakan sebaik-baiknya. Bukan karena itu. Karena supaya saya tidak dituding orang atau saudara tidak dituding orang, wah, wong itu kok Jumatannya tidak pernah katok, tidak pernah kelihatan melakukan Jumat. Jadi itu ibadah diselewengkan daripada tugas asli yang murni karena dia Allah semata, menjadi tugas formalitas untuk manusia semata. Ini namanya nyeleweng. Ini pengkhianat. Jadi ini satu. Jenis ini jenis yang termasuk pengkhianat. Dua, yang tidak mengindahkan kehakiman Allah. Hakimiyatullah. Tidak kita akui bahwa Allah itu berhak untuk menghukum, untuk membawakan undang-undang buat kita. Tidak kita akoni. Dengan apa kita tidak akoni? Kita tidak akoni dengan kelakuan, dengan perbuatan. Allah punya hukum mengatakan riba jangan dijalankan. Titik. Orang sekarang bermain riba semua. Jangan main judi, orang main judi. Jangan keluar belak-belakan seperti orang yang tidak baik. Perempuannya keluar belak-belakan tidak pakai kudung seperti orang yang tidak baik. Saudara-saudara, ini tidak mengindahkan hak kehakimiaan Allah. Allah ini mempunyai sifat hakimiyah. Dia yang menghukum. La radda li hukmi wa la mu'aqqiba li qada'i. Tidak ada orang bisa mengatakan bahwa hukummu tidak cocok atau tidak kami lakukan, tidak berhak. Kita cuma berwajib mengatakan sami'na wa ata'na. Tetapi nyatanya sekarang bagaimana? Hakimiyat Allah tidak ada. Kehakimannya itu tidak kita indahkan. Karena itu saudara-saudara, kita sekarang ini dianggap oleh mata syariat menyeleweng.
dan khianat. Yang ketiga, yang menjatuhkan diri dalam penyembahan selain daripada Allah. Orang merebahkan diri sekarang kepada ibadah, bukan kepada Allah. Ibadah kepada yang kita sayangi di dunia, yaitu duit. Yang kita takuti, yaitu sesama manusia. Yang kita harap-harapkan, yaitu kedudukan dan pangkat, atau pujaan orang, atau kultusnya orang. Ini namanya kita merebahkan diri kepada sesuatu penyembahan yang bukan murni karena Allah. Jadi kita menyembah apa yang kita sayangi ini. Istri kita cintai lebih daripada mestinya, lebih daripada Allah. Suami kita cintai lebih daripada Allah, karena suami kita tidak sholat, karena istri kita tidak sholat. Ini namanya orang ini menjatuhkan dirinya ke dalam lembah penyembahan selain daripada Allah. Sebab kata Abul A'la Al-Maududi dalam definisinya apa yang dikatakan penyembahan itu, dia bilang kalau orang mencintai sesuatu lebih dari batas yang tertentu dan lebih daripada yang diwajibkan oleh Allah berupa kewajibannya kepada Allah, maka orang itu sudah menyembah barang itu. Jadi barang siapa yang ingat selalu kepada emasnya, mengingat kepada hartanya, orang ini menyembah hartanya. Jadi mesti kita ingat kepada Allah yang memberikan kepada kita apa-apa itu. Jadi karena itu saudara-saudara, orang yang demikian ini termasuk orang yang khianat. Ya. Yang keempat, yang meninggalkan rukun-rukun Islam dan syariatnya. Ini pengkhianat. So kita ditugaskan, Nabi SAW diambil janjinya oleh Allah. Wa idza akhadna mitsaqan nabiyyina wa minka wa min Nuh. Apa janjinya nabi-nabi? Janji mereka akan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kita harus baiat kepada Nabi waktu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sudah angkat baiat dan ikrar kepada di muka Nabi Muhammad SAW bahwa kami ini adalah mengakui bahwa kamu Rasul dan Nabi, dan kamu punya syariat kami jalankan. Janjimu kepada Allah kami ambil over, yaitu taat dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa minka wa min Nuh, semua para nabi. Jadi yang meninggalkan rukun-rukun Islam, misalnya orang meninggalkan sholat, ini mengkhianati janjinya kepada Allah, mengingkari tugas pribadinya, kewajiban pribadinya kepada Allah. Orang ini tidak boleh kita bela, orang ini tidak boleh kita hormati. Jadi orang ini harus kita tegur, kita atur, kita setel sampai dia berubah menjadi kencang kembali, yaitu lurus di bawah syariat dan naungan agama Islam. Jika tidak, maka kita tidak boleh hormati. Orang yang tidak mau zakat, jangan dihormati. Orang yang mengkorupsi zakatnya, dia berkewajiban zakat 1 juta, dia cuma mengeluarkan cuma 200.000. Ini orang tidak boleh dihormati. Tapi ini orang korupsi kepada Allah. Dia mengambil daripada mal Allah yang ada padanya, harta Allah yang ada padanya, dikorupsi. Kemudian yang kelima, orang yang melakukan serba maksiat. Ya, jangan ditanya maksiat apa. Maksiat yang seperti mana kita lihat sekarang di mana-mana. Maksiat yang sudah tidak bisa ditutup-tutup lagi. Maksiat yang sudah berkeliaran dan berkecamuk di mana-mana. Sampai orang ini sekarang sudah kalau melihat orang berbuat khair, berbuat kebaikan itu malah pangling. Aneh gitu kelihatannya. Wah, orang ini berbuat baik. Seperti sudah orang yang lama tidak datang itu kelihatan datang sampai pangling orang yang berbuat khair. Karena banyaknya orang yang berbuat maksiat, banyaknya mungkarat, toleh kiri maksiat, toleh kanan maksiat.
melihat di rumah tangga sendiri maksiat. Jadi yang berbuat maksiat sebetulnya adalah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, mengkhianati agamanya yang pura-pura dia saben hari bilang raditu billahi rabban wa bil islami dinan ini. Sebetulnya dia khianat. Yang keenam, dan yang berdiri menentang Islam. Seperti tadi saya katakan, tantangan sebagian besar daripada umat Islam kepada agamanya. Sampai ada orang-orang yang akhir-akhir ini menantang kalau Islam mau dijalankan syariatnya itu, dia menantang sekeras-kerasnya. Namanya dia muslim, pekerjaannya dia sebagai muslim, tetapi kalau syariat Islam dijalankan dia marah, menentang sekali. Nah, kesemuanya itu saudara-saudara adalah merupakan pengkhianatan dan kejahiliaan yang nyata. Apa artinya kejahiliaan? Itu menjahili Allah. Itu mengganggu ketertiban Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Orang yang begini ini apa perlu dibela? Apa perlu dihormati? Terang tidak. Kalau kita menghormati mereka berarti kita menambah jumlah orang yang menentang Allah, orang yang nyeleweng. Dan akhirnya kita hancur sama sekali karena siksa Allah tidak pilih bulu. Rasulullah SAW bersabda waktu ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kalau nanti Tuhan menurunkan balaknya kepada suatu umat, kan ada di situ orang-orang yang tidak ikut-ikut. Apakah mereka terkena?" Dia bilang, "Iya, kalau sudah keseron, kalau idza kathural khabath, sudah kejahatan sudah terlalu berluap-luap, maka yang tidak ikut-ikut juga kena sekali. Nanti di hari kiamat mereka dipisahkan. Tapi balak kena. Jadi kalau nanti gunung meletus, sekarang kan tidak ada apa-apa, kita lupa. Setan terus menyurung kita ke depan, ke jahanam. Nanti satu waktu ada gempa, mudah-mudahan tidak sampai ya. Mudah-mudahan tidak sampai saudara-saudara. Kalau ada satu gempa bumi atau gunung Semeru meletus, sudah ini bangil banjir kawah yang panasnya 300-400 Celcius, sampai motor-motor lumer jadi lele, gelali, baru nanti kita menangis, mengatakan ya Allah, ya Allah. Itu balak sudah tidak bisa ada manfaat, sudah tidak bisa tertolong manusia. Jadi sebelumnya itu kita mesti hati-hati, sebelumnya itu kita mesti waspada. Jangan suka melupakan diri kepada Allah. Jangan suka membanyakkan waktu guyon. Nanti kita lupa kepada Allah. Guyon seperlunya, bicara seperlunya, dan di rumah tangga kita lebih banyak daripada di luar rumah tangga, itu afdol. Apalagi zaman seperti sekarang. Kita keluar dari rumah tangga melihat maksiat. Atau kita melihat perempuan setengah telanjang, waliyadzubillah. Kita larang, dia marah. Kita tidak larang, kita dosa. Dua-dua tidak betul. Dua-dua merupakan penyelewengan. Lantas lebih apa? Lebih baik? Lebih baik di rumah. Duduk bersama Quranmu, bersama istrimu, bersama suamimu, bersama anak-anakmu, atau bersama buku-bukumu. Kita itu lebih afdol. Kalau kamu punya pekerjaan, pergi ke tempat pekerjaan, habis tempat pekerjaan kembali ke rumah. Tidak ada lebih afdol daripada itu di zaman sekarang ini. Sampai ada ahli tasawuf mengatakan, paling baiknya orang di zaman yang sudah abad ke-20, abad ke-200, kata dia, abad kedua, lebih baik tidak punya istri, tidak punya anak, sampai begitu. Sebab fitnah semua itu, balak, musibat semua itu. Karena itu saudara-saudara, supaya kita tidak keserempet jahiliyah modern ini, kita mesti hati-hati. Dan kita mesti ada tekad dua, yaitu tekad mengamalkan apa yang kita dengar dan tekad menyebarkan apa yang kita ketahui. Ini dua tekad perlu selalu ada pada kita. Baru kena kita ini. Baru ada perubahan dan baru ada obat yang bisa dikatakan manfaat dan mujarab insyaallah. Saudara-saudara, saya kira apa isi daripada diktat ini sudah saya terangkan. Mudah-mudahan jelas
Dan umpamanya ada kata-kata yang terlalu kasar, saudara dengar, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah selanjutnya. Saudara barangkali ada pertanyaan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mendengar dan mempelajari komentar dari Al-Ustaz, maka kesimpulannya tasawuf itu adalah akhlak, dan akhlak adalah membersihkan diri, dan doa seseorang tidak akan diterima selagi hatinya belum bersih dari sifat-sifat hasad, dendam, dan sebagainya. Maka dengan ini kami ingin jadi seorang yang berakhlak dan selalu dikabulkan doanya. Untuk itu, maka kami mohon bagaimana caranya untuk mencapai pada derajat tersebut. Mohon penjelasan. Saudara-saudara, tadi saya katakan, bukan tadi, pada majelis yang saudara tanyakan ini, saya terangkan bahwa tasawuf itu adalah kesempurnaan akhlak, penilaian akhlak yang dengan nilai tinggi, itu tasawuf. Dan itu tidak bisa tercapai kalau tidak ada iman. Jadi iman dan tasawuf atau iman dan akhlak ini saling tarik-tarian dan bergandengan. Tidak ada akhlak yang baik tanpa iman yang menghunjam dalam sanubari. Tidak ada iman kalau tidak ada akhlak. Sebab iman itu mesti ngeringat. Kalau tidak ada keringatnya berupa akhlak, itu bukan iman. Jadi itu semuanya, kalau sudah ada iman, mesti ada akhlak. Dan akhlak itulah yang perlu dilatihkan. Latihkan diri kita atas dasar akhlak itu. Misalnya, bagaimana orang yang tadinya kikir kepingin jadi pemurah, itu mesti melatih diri. Dan itu biasanya mesti ada mursyid, ada orang yang menunjukkan jalan, seperti guru yang memimpin itu. Itu baru kena. Jadi kalau saudara sudah ada tekad begitu, maka tekad ini sudah merupakan suatu pembukaan jalan yang baik buat saudara. Saudara hadir saja majelis-majelis di mana itu tasawuf dibicarakan, dan hadir pula atau tanyalah selanjutnya apa pangkal-pangkal daripada akhlak yang baik. Seperti mukmin yang akhlaknya baik itu mukmin yang jina. Jina itu artinya bisa bergaul dan bisa digauli orang, itu mukmin. Karena orang alot, tidak bisa diajak bergaul, kaku dan segala-galanya, ini tanda imannya belum meresap. Nah kalau tanda imannya belum ada, berarti dia tidak berakhlak. Berarti dia bukan ahli tasawuf. Itu saja aljabarnya. Jadi seorang yang tidak bisa bergaul sama orang, kaku, kasar, mudah tersinggung, mudah ngambul, ini orang bukan akhlak mukmin. Lalu mukmin itu bermanfaat. Kamu ajak dia bergaul, dia bermanfaat dengan kamu. Kamu ajak dia musyawarah, dia bermanfaat. Itu mukmin. Itu akhlak. Ini tanda. Ini tasawuf. Nah, lantas yang tanda-tanda lagi banyak, saudara-saudara. Mukmin itu menyimpan rahasia. Mukmin itu tidak menjatuhkan nama temannya. Mukmin itu orang yang selamat dan aman dari tangan dan lidahnya. Mukmin itu yang murah kepada tamunya. Mukmin itu yang tidak bicara banyak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Mukmin itu yang tonggonya selamat dari godaan dan gangguannya. Itu mukmin. Dan kalau sudah ke situ dia akhlak. Otomatis. Karena ini saudara-saudara, marilah kita sama-sama memperbaiki akhlak. Dan mulai kita terapkan saja akhlak yang dikatakan akhlakun nubuwah ala sahibiha afdhalus salat wassalam. Kira ada pertanyaan lagi? Yang terakhir, bolehkah seorang wanita aktif dalam pekerjaan luar guna membantu ekonomi rumah tangga? Saudara penanya, saya kira ini pertanyaan sudah sering diajukan.
Saya malah pernah menjawab pertanyaan semacam ini dengan kata-kata bahwa perempuan ini dibebaskan daripada mencari nafkah. Yang mencari nafkah diwajibkan oleh Allah suaminya. Tetapi dalam keadaan-keadaan darurat di mana suami cacat atau tidak punya suami sama sekali, maka perempuan dibolehkan bekerja. Tetapi diatur pekerjaannya itu di dalam, dan kaum muslimin tidak boleh diam. Jadi kaum muslimin membantu pekerjaan wanita di dalam rumahnya, supaya itu wanita tidak keluar ke pasar, keluar masuk pasar berdengseran dengan orang laki-laki. Ingat saja dalam Al-Quran ceritanya Nabi Allah Musa dengan dua gadis Madian itu. Waktu dua gadis itu mau mengangsu, lalu Nabi Musa tanya, kenapa kamu di sini? Dia bilang, kami mau mengangsu. Maksudnya supaya Musa tidak memperbanyak pertanyaan, dia bilang, ayah kami yang biasa ngangsukan kami sudah tua. Jadi ada alasan bahwa perempuan dua keluar ini tadi ngangsu, maksudnya ada sebab-sebab yang biasa ngangsukan, yaitu orang laki-laki, yaitu sekaligus ayah kami itu sekarang sudah tua, wa abuna syaikhun kabir, tidak bisa kerja, maka itu kami keluar. Musa mengerti ini. Lalu Musa sebagai muslim mempercontohkan bagaimana seorang muslim menghadapi perempuan yang akan mencari kerjaan keluar. Dia bilang, kamu tetap di sini, nanti aku yang ngangsukan. Jadi kamu yang tadinya maksud supaya orang laki-laki ini pada buyar ngangsu, nanti kamu mau ngangsu ngambil air, sekarang jangan tunggu, kami ambilkan. Diambilkan oleh Nabi Musa air, kasihkan padanya. Jadi tidak sampai itu bergeseran dengan orang laki, di tempatnya jauh. Ini contoh. Jadi kalau ada satu perempuan sudah mesti dia bekerja, itu umat Islam mesti sama-sama mengerti. Kalau itu orang misalnya bisa bikin kue, pesankan kue kepadanya, jual, suruh orang jualkan. Bisa bordir, suruh bordir di rumah. Jadi dia di rumah tidak perlu keluar. Dia maksudnya tercapai, tetapi agamanya dan akhlaknya selamat, imannya selamat. Setiap orang perempuan keluar masuk rumah ini banyak coba, banyak godanya, saudara-saudara. Ya, jadi jelas begitu. Jadi mau bekerja ya seperti itu tadi, kalau terpaksa. Kalau tidak, suamilah suruh kerja. Sekian. Saudara, marilah ada pengumuman. Ya Rabbana tarabna bi'annana tarabna wa annana asrabna ala lada ashrabna fatub alayna tawba waghfir li kulli awra واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمى فضلا وجودا منا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه ألا تمش الصحب والحمد للإله بالفتح والثناء والحمد للإله بالفتح والثناء. Marilah kita bersama-sama membaca Fatihah untuk kemenangan dan pemberesan segala ehwal kaum muslimin sedunia. Al-Fatihah.